Kemegahan aula hotel bintang 5 itu terasa begitu menyesakkan bagi Sarah. Lampu kristal raksasa yang menggantung tinggi memancarkan kilau menyilaukan, menerangi ratusan pasang mata yang dipenuhi keangkuhan. Malam ini, di pesta pernikahan emas Ibu Amara, yang dihadiri kalangan elit kota, Sarah berdiri membeku di tengah kerumunan gaun desainer seharga ratusan juta rupiah. Gaun merah muda sederhana, miliknya terasa sangat asing dan salah tempat. Ia mencoba ramah, namun dadanya terasa tertekan oleh tatapan dingin penuh penghakiman yang ia terima sejak melangkah masuk ke ruangan mewah ini. Tiba-tiba, malapetaka datang tanpa peringatan. Sebuah dorongan keras menghantam siku kanan Sarah dari belakang. Gelas kristal berisi cairan merah pekat di jemarinya terlepas, tumpah sepenuhnya di atas gaun sutra putih murni milik Ibu Amara. Cairan merah gelap itu menyebar cepat bagai darah, merusak kain mahal tersebut. Sarah terkesiap, jantungnya seakan berhenti saat melihat sepupu suaminya, Siska, berdiri di dekatnya dengan wajah berpura-pura terkejut. Namun, Sarah menangkap kilat kepuasan di mata Siska. Sepupu iparnya itu sengaja menyenggolnya demi menciptakan kekacauan. "Kurang ajar! Apa yang kamu lakukan, Sarah?" Teriakan Ibu Amara melengking tinggi, seketika menghentikan alunan musik dan membekukan seluruh kegaduhan aula. Ratusan pasang mata kini memandang tajam ke arah mereka. Wajah Ibu Amara memerah padam menahan murka. "Kamu sengaja ingin mempermalukan saya di depan seluruh rekan bisnis penting keluarga ini, hah?" Tubuh Sarah menggigil, wajahnya mendadak sepucat kertas. "Bukan aku, Ma. Demi Tuhan, bukan aku. Tadi ada yang sengaja mendorong sikuku dari belakang," bisik Sarah lirih, tertahan air mata yang mulai menggenang di kelopak matanya. Ia menoleh ke arah Siska, berharap ada kejujuran. Namun, sepupu suaminya justru menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. "Astaga, Sarah, kenapa menuduh orang lain? Aku berdiri cukup jauh darimu. Akui saja kalau kamu ceroboh karena tidak terbiasa berada di tempat mewah ini," ujar Siska memanaskan suasana. "Jangan berani-berani berbohong di hadapanku," bentak Ibu Amara seraya melangkah maju, mengintimidasi, hingga Sarah terdesak mundur. "Dasar anak kampung miskin tidak tahu diri. Masuk ke lingkungan terhormat ini saja sudah merusak derajat keluarga kami. Sekarang, kamu malah berani mengotori momen bersejarah dalam hidupku?" Bisik biasik kejam mulai menjalar di antara para undangan. Mereka tersenyum sinis, menikmati tontonan gratis yang memalukan ini. Tatapan merendahkan mengepung Sarah dari segala penjuru, membuat dunianya seolah runtuh seketika. Dengan sisa harapan yang hampir padam, Sarah menoleh ke samping, menatap Ryan, suaminya. Pria yang dahulu berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu melindungi dan menghargainya dalam segala keadaan. Sarah mencengkeram erat lengan jas Ryan, memohon pembelaan dari fitnah yang kejam ini. "Mas Ryan, tolong katakan sesuatu pada ibu. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan ini, kan? Tolong bela aku, Mas." Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Ryan melepaskan cengkeraman tangannya dengan kasar tanpa sudi membalas tatapan matanya. Wajah Ryan memerah menahan malu karena menjadi pusat perhatian. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Sarah, berbisik dengan nada dingin yang menusuk, "Diam, Sarah. Jangan membuatku semakin menanggung malu di sini. Turuti saja apa kata ibu sekarang." Kata-kata itu bagai belati yang menghujam ulu hati Sarah. Suaminya sendiri memilih membuangnya demi menjaga gengsi kosong keluarga. Ibu Amara tersenyum puas melihat kepasifan putranya. Wanita tua itu mengangkat sedikit kaki kanannya yang mengenakan sepatu hak tinggi bertabur kristal mewah. "Jika kamu masih punya rasa tahu diri, berlututlah sekarang. Bersihkan sepatuku yang terkena cipratan minuman ini dengan jemarimu sendiri." Tuntutan kejam itu membuat Sarah terperangah. Menyuruh seorang menantu berlutut di lantai kotor untuk mengusap sepatu di depan ratusan pasang mata adalah penghinaan paling rendah. "Ma, tolong, jangan lakukan ini padaku." Sarah memohon, air matanya kini benar-benar luruh membasahi pipi. "Lakukan sekarang, atau malam ini juga kamu pergi dari rumahku, tanpa membawa sepeser pun uang."
ancam Ibu Amara tanpa belas kasihan. Sunyi menguasai aula mewah tersebut. Semua menunggu keputusan Sarah. Sementara Ryan tetap berdiri kaku bagaikan patung batu di sampingnya, membuang muka seolah tidak peduli. Dengan tubuh yang bergetar hebat menahan hancurnya harga diri, Sarah perlahan menekuk lututnya ke lantai dingin yang kotor. Saat jemarinya yang gemetar mulai menyentuh noda di sepatu berkilau itu, ia melihat Ibu Amara tidak sedang marah, melainkan tersenyum kejam, sebuah isyarat bahwa penderitaan malam ini barulah awal dari kehancuran hidupnya yang sesungguhnya. Lantai marmer yang dingin terasa menusuk kulit lutut Sarah, membawanya kembali pada ingatan masa lalu yang manis namun semu. 3 tahun lalu, segalanya terasa begitu berbeda. Di sebuah taman kecil yang tenang di sudut kota, Ryan menggenggam jemarinya dengan tatapan penuh keyakinan. Saat itu, Ryan berjanji di hadapan langit bahwa ia akan menjadi pelindung terbaik bagi Sarah, mengabaikan segala perbedaan status sosial yang membentang lebar di antara mereka berdua. Sarah hanyalah seorang anak perempuan dari seorang mendiang guru honorer di desa kecil, sementara Ryan adalah putra mahkota dari dinasti bisnis keluarga Broto yang sangat disegani. Aku tahu ibuku orang yang tegas, Sarah. Beliau hanya keras di luar karena terbiasa memimpin perusahaan besar kita. Begitu kita menikah, dan dia mengenal ketulusan hatimu, dia pasti akan menyayangimu seperti anaknya sendiri. Percayalah padaku, ucap Ryan kala itu, dengan senyuman hangat yang sanggup meruntuhkan segala keraguan di dada Sarah. Kata-kata manis itu menjadi jangkar bagi Sarah untuk melangkah masuk ke dalam gerbang mansion megah milik keluarga Broto setelah pernikahan sederhana mereka yang terpaksa digelar tanpa restu penuh. Sarah sadar diri sejak awal. Ia tahu posisinya tidak sebanding dengan kemegahan rumah ini. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menjadi seorang menantu yang berbakti. Setiap hari, bahkan jauh sebelum matahari terbit, Sarah sudah terjaga dari tidurnya. Ia menuruni anak tangga dengan perlahan, menuju dapur yang sunyi untuk menyiapkan sarapan terbaik bagi seluruh anggota keluarga. Ia membersihkan setiap sudut ruang keluarga, mencuci pakaian, dan memastikan segala kebutuhan mertuanya terpenuhi tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Namun, ketulusan rupanya tidak pernah memiliki nilai di mata orang yang sudah menutup rapat pintu hatinya. Suatu pagi, saat Sarah menyajikan secangkir teh melati hangat kesukaan Ibu Amara, wanita parubaya itu bahkan tidak sudi menatap wajahnya. Ibu Amara menyesap teh tersebut sedikit, lalu menyemburkannya kembali ke lantai marmer dengan raut wajah yang dipenuhi rasa jijik. Teh macam apa ini? Hambar dan sangat murahan. Persis seperti asal-usul orang yang membuatnya. Desis Ibu Amara seraya menghempaskan cangkir porselen mahal itu ke atas meja hingga retak menjadi 2 bagian. Jangan pernah berpikir karena kamu sudah berhasil merayu anakku dan tidur di ranjangnya, kamu otomatis sejajar dengan kelas kami. Kamu tetaplah orang asing, seorang gadis kampung miskin yang menumpang hidup di rumah mewah ini. Telinga Sarah berdenging mendengar hinaan yang begitu tajam di pagi hari yang sunyi itu. Air matanya mendesak ingin keluar, namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh di depan mertuanya. Maaf, Ma. Saya akan segera membuatkan teh yang baru, bisik Sarah dengan kepala tertunduk dalam. Tidak perlu. Melihat mukamu saja sudah membuat seleraku hilang seketika. Potong Ibu Amara dengan nada dingin sebelum melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Ketika Ryan turun ke ruang makan beberapa saat kemudian, Sarah mencoba menceritakan perlakuan ibunya dengan suara yang masih bergetar hebat. Ia berharap suaminya akan memberikan pelukan penenang atau setidaknya kata-kata pembelaan yang melegakan dada. Namun, reaksi Ryan sungguh di luar dugaan Sarah. Pria itu justru menghela napas panjang dengan raut wajah yang sangat jengah. Sarah, tolonglah. Aku baru saja bangun dan kepalaku sudah pusing memikirkan pekerjaan kantor yang menumpuk. Jangan menambah beban pikiranku dengan aduan-aduan sepele seperti ini setiap pagi. Ibu hanya sedang lelah menghadapi banyak urusan. Kamu harus lebih sabar dan mengalah menghadapinya, ujar Ryan dengan nada dingin, tanpa sedikit pun kehangatan di matanya. Sikap pasif Ryan perlahan mulai mengikis harapan yang tersisa di dalam dada Sarah. Rumah megah ini tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan yang hangat, melainkan sebuah penjara bawah tanah yang sangat dingin.
Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Tuntutan yang tidak pernah usai, caci maki yang terus mengalir dari sang mertua, dan kesunyian rumah yang mencekik batinnya. Sarah merasa perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri di tengah kemewahan palsu ini. Hingga suatu malam, ketika seluruh isi mansion telah terlelap, Sarah pergi ke dapur belakang untuk menyelesaikan cucian piring yang menumpuk akibat acara makan malam keluarga besar mereka. Saat melewati lorong gelap yang menuju ke arah ruang kerja Ibu Amara, ia melihat seberkas cahaya lampu yang masih menyala di balik celah pintu kayu yang sedikit terbuka. Sarah berniat untuk menutup pintu tersebut, agar tidak membuang energi listrik. Namun, langkah kakinya mendadak terkunci rapat ketika mendengar suara tawa Ibu Amara dari dalam ruangan. Wanita tua itu sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang di seberang sana. Tentu saja, Clarissa sayang. Ryan sama sekali tidak pernah melupakanmu. Pernikahan ini hanyalah sebuah kekilafan sesaat, karena dia terbuai oleh kepolosan gadis kampung itu. Ucap Ibu Amara dengan nada suara yang begitu manis dan lembut. Sangat kontras dengan suara kasar yang selalu ia gunakan pada Sarah sehari-hari. Jantung Sarah berdegup kencang hingga dadanya terasa sesak luar biasa. Ia menahan napasnya, menempelkan telinganya lebih dekat ke celah pintu kayu tersebut. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Lanjut Ibu Amara dengan nada bicara yang berubah menjadi sangat dingin penuh kelicikan. Aku tidak akan membiarkan anak kampung itu menikmati kekayaan keluarga kami lebih lama lagi. Aku sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk mendepaknya keluar dari rumah ini, tanpa membawa sepeser pun uang milik Ryan. Begitu dia pergi dan hancur, tempat di samping Ryan akan kembali menjadi milikmu seutuhnya. Dunia seakan runtuh seketika di bawah kaki Sarah. Tubuhnya gemetar hebat, dan tangannya yang basah spontan mencengkeram erat pinggiran dinding untuk menjaga keseimbangan agar ia tidak jatuh tersungkur di atas lantai yang sunyi itu. Malam itu, setelah tidak sengaja mendengar konspirasi keji Ibu Amara di balik celah pintu kayu, Sarah tidak mampu memejamkan mata sedetik pun. Rasa takut kini mulai mengakar kuat di dalam dadanya, berpadu dengan kenyataan pahit bahwa suaminya perlahan-lahan berubah menjadi orang asing yang sangat asing. Pagi harinya, ketakutan itu menjelma menjadi tindakan nyata yang mencekik kebebasannya. Ibu Amara mengambil alih kendali keuangan rumah tangga sepenuhnya, bahkan dengan sengaja menahan jatah uang bulanan yang biasa Sarah kirimkan untuk biaya pengobatan ibunya di kampung halaman. Ma, saya memohon dengan sangat. Cukup bulan ini saja. Ibu sedang sakit keras di kampung dan membutuhkan obat-obatan esensial. Pinta Sarah dengan sepasang tangan yang bergetar pasrah, menghadap sang mertua di ruang tengah yang sangat luas. Ibu Amara menyesap kopi hitamnya secara perlahan, lalu meletakkan cangkir porselen tersebut dengan ketukan pelan yang terasa begitu mengintimidasi. Uang keluarga Broto tidak diciptakan untuk menghidupi orang-orang lemah di kampungmu, Sarah. Jika ibumu sakit, bawa saja ke fasilitas kesehatan gratis milik pemerintah. Jangan biasakan dirimu menjadi beban finansial di rumah ini. Tapi itu adalah uang dari jatah bulanan yang diberikan oleh Mas Ryan untuk saya, Ma. Saya sama sekali tidak meminta lebih dari hak saya. Bantah Sarah, sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak tumpah di hadapan wanita kejam itu. Uang Ryan adalah uang perusahaan, dan seluruh aset perusahaan berada di bawah pengawasan ketat dariku. Keputusanku sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, jawab Ibu Amara tanpa ekspresi, lalu melangkah pergi begitu saja tanpa memedulikan tatapan hancur menantunya. Ketika Sarah mencoba mengadukan ketidakadilan ini pada suaminya malam itu, Ryan hanya mengembuskan napas kasar sambil melonggarkan ikatan dasinya. Pria itu tampak sangat enggan membahas urusan domestik yang dianggapnya tidak penting. Sudahlah, Sarah. Ibu melakukan hal itu pasti memiliki pertimbangan tersendiri. Mungkin kamu memang terlalu boros dalam menggunakan uang. Turuti saja kemauan ibu. Jangan membuat suasana di dalam rumah ini semakin panas. Ujar Ryan ketus, sebelum akhirnya membalikkan tubuh membelakangi Sarah di atas ranjang tidur mereka. Pengkhianatan kecil itu bagaikan duri tajam yang menusuk semakin dalam ke lubuk hati Sarah yang paling sunyi. Keesokan harinya, kepedihan Sarah benar-benar mencapai puncaknya. Sebuah taksi tua berhenti tepat di depan gerbang besi mansion yang menjulang tinggi. Dari dalam mobil tersebut,
turunlah seorang pria paruh baya dengan pakaian batik yang warnanya telah memudar akibat sering dicuci. Pria itu adalah Pak Rahman, ayah kandung Sarah yang datang jauh-jauh dari kampung halaman. Dengan senyuman tulus yang menghiasi wajah rentanya, Pak Rahman menjinjing sebuah keranjang bambu sederhana berisi makanan tradisional kesukaan Sarah yang dibuat khusus oleh ibunya. Sarah yang kebetulan sedang menyapu area teras langsung berlari menuju pagar dengan perasaan campur aduk antara kerinduan yang membuncah dan rasa cemas yang mendalam. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh gagang gerbang, langkah kakinya mendadak terkunci oleh teriakan kasar dari arah balkon lantai 2. "Satpam, cepat usir orang tua berpakaian kumuh itu sekarang juga. Jangan biarkan pengemis berkedok pengantar makanan mengotori pemandangan indah di depan rumah mewah saya," teriak Ibu Amara dengan nada melengking yang menggema di seluruh halaman depan mansion. Petugas keamanan yang berjaga seketika panik dan langsung mendorong tubuh renta Pak Rahman agar menjauh dari pagar besi. Dorongan itu membuat keranjang bambu yang dibawa dengan penuh kasih sayang terjatuh ke jalanan, menyebabkan makanan tradisional di dalamnya berserakan di atas aspal yang berdebu. "Bapak, jangan lakukan itu," jerit Sarah histeris. Ia berlari sekuat tenaga, membuka gerbang besi, lalu bersimpuh di atas aspal untuk mengumpulkan makanan yang telah kotor tersebut, sembari memeluk erat tubuh ayahnya yang tampak kebingungan dan sangat terhina. Pak Rahman mencoba untuk tetap tersenyum meskipun matanya berkaca-kaca, memandangi penderitaan putrinya sendiri. Ia mengusap lembut kepala Sarah. "Tidak apa-apa, Nak. Bapak pulang saja sekarang. Kamu harus baik-baik di sini ya," bisik pria tua itu dengan suara yang bergetar hebat, sebelum akhirnya melangkah pergi dengan punggung yang tampak semakin membungkuk menahan beban malu yang luar biasa. Melihat punggung ayahnya yang berangsur menjauh, sesuatu di dalam jiwa Sarah patah seketika. Kesabaran yang selama ini ia pelihara dengan sangat rapat kini menguap tanpa sisa, berganti menjadi amarah yang membakar habis seluruh ketakutannya. Ia bangkit berdiri, melangkah masuk ke dalam rumah dengan tatapan mata tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sarah langsung menemui Ibu Amara yang sedang bersantai di ruang tamu utama. "Ibu boleh menghina saya sepuas hati, Ibu. Ibu juga boleh memperlakukan saya seperti budak tanpa bayaran di rumah ini. Namun, jangan pernah sekalipun Ibu merendahkan kehormatan ayah saya. Beliau tidak pernah meminta sepeser pun uang dari keluarga kalian yang sombong ini," teriak Sarah dengan suara yang bergetar menahan amarah yang meledak. Ibu Amara terkejut melihat keberanian menantunya, yang biasanya hanya diam pasrah. Namun, seringai kelicikan segera terlukis di wajah keriputnya ketika ia mendengar deru mesin mobil suaminya dari arah luar pagar. Ryan baru saja kembali dari kantor. "Ryan, lihat sendiri bagaimana kelakuan istrimu yang tidak tahu diri ini," jerit Ibu Amara, seketika mengubah ekspresi wajahnya menjadi penuh kepedihan yang sangat dramatis. "Dia berani membentak dan meneriakiku di rumahku sendiri, hanya karena aku menolak kedatangan orang asing di depan pagar kita. Dia benar-benar tidak memiliki sopan santun." Ryan yang baru saja melangkah masuk melewati pintu depan langsung melempar tas kerjanya ke atas sofa mewah. Wajah pria itu memerah padam menahan murka ketika memandang ibunya yang berpura-pura seolah terguncang ketakutan. Sementara Sarah berdiri tegak dengan napas yang memburu cepat. Tanpa menanyakan kebenaran dari peristiwa tersebut, Ryan melangkah mendekati istrinya dan menatapnya dengan pandangan paling tajam yang pernah ia tunjukkan. "Cukup, Sarah. Aku sudah sangat muak melihat segala drama yang kamu ciptakan setiap hari di rumah ini," bentak Ryan dengan nada menggelegar yang memenuhi seisi ruangan yang mendadak sunyi. "Jika kamu memang tidak bisa menaruh rasa hormat kepada ibuku sendiri, mungkin keputusan pernikahan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar." Kata-kata kasar itu meluncur bagaikan belati tajam yang merobek paksa sisa-sisa harapan yang ada di dalam hati Sarah. Ia berdiri mematung di tengah ruangan, memandang suaminya yang kini merangkul erat Ibu Amara dengan penuh perlindungan, sementara sang mertua menatapnya dari balik bahu suaminya dengan senyuman kemenangan yang begitu dingin dan kejam. Hari-hari berikutnya menjelma menjadi labirin tanpa jalan keluar bagi Sarah. Keputusan sepihak yang diambil keluarga Broto benar-benar merenggut sisa kebebasan yang ia miliki selama ini. Atas perintah Ibu Amara yang disetujui tanpa ragu oleh Ryan,
Sarah dipaksa melepaskan pekerjaannya sebagai staf administrasi berprestasi di kantornya terdahulu. Alasan yang mereka lontarkan terdengar sangat mulia di permukaan, yaitu demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar, agar tidak dicap membiarkan menantu bekerja mencari nafkah sendiri. Namun, di balik topeng kepedulian itu, Sarah tahu, ini adalah cara sistematis untuk memotong seluruh akses kemandirian finansial yang ia miliki, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Ia kini sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Ryan yang kian hari kian menipis. Ironisnya, uang belanja bulanan yang diberikan suaminya dipangkas hingga ke titik paling ekstrim atas hasutan sang mertua. Setiap kali Sarah mencoba meminta haknya untuk kebutuhan pokok yang paling mendasar, Ryan selalu menatapnya dengan pandangan penuh curiga dan kejengkelan yang kentara. Aku bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli pembalut wanita, Mas. Kenapa kamu tegas sekali memperlakukan aku seperti ini? Aku istrimu, bukan tahanan di rumah ini. Lirih Sarah suatu malam, memegangi ujung bajunya yang mulai pudar di sudut kamar tidur mereka yang sunyi. Ryan yang sedang sibuk menatap layar ponselnya hanya mendengus kasar tanpa sudi mengalihkan pandangan. Kamu tinggal di mansion semegah ini, makan 3 kali sehari secara gratis, semua kebutuhan fisik sudah terpenuhi. Apalagi yang masih kurang? Berhentilah terlalu banyak menuntut hal-hal yang tidak penting, Sarah. Kepalaku sudah mau pecah mengurusi saham perusahaan yang sedang bergejolak di bursa efek. Penyiksaan mental itu tidak berhenti pada pembatasan uang semata. Puncak isolasi sosial Sarah terjadi ketika Ibu Amara mengadakan pertemuan rutin dengan teman-teman sosialitanya di ruang tengah mansion yang megah. Alih-alih diperkenalkan secara layak sebagai menantu keluarga, Sarah diperintahkan untuk mengenakan pakaian hitam polos tanpa riasan sedikit pun. Ia dipaksa mengantarkan nampan berisi cangkir-cangkir teh porselen dan kudapan mahal untuk para tamu sosialita tersebut, diperlakukan layaknya seorang pelayan rendahan yang tidak memiliki harga diri. Di tengah tawa riuh para wanita paruh baya bergaun mewah tersebut, salah satu tamu mengernyitkan dahi ketika Sarah meletakkan cangkir teh hangat di hadapannya. Tunggu sebentar. Kamu Sarah, kan? Mantan staf administrasi di divisi keuangan yang pernah memenangkan penghargaan karyawan terbaik tahun lalu? Aku ingat wajah cerdasmu di majalah bisnis. Tanya wanita itu dengan nada terkejut yang sangat tulus. Dada Sarah berdesir hebat, ada rasa bangga yang sempat terbit di lubuk hatinya yang terdalam setelah sekian lama terkubur. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut untuk menjawab, Ibu Amara langsung memotong pembicaraan dengan tawa meremehkan yang dipaksakan. Kamu pasti salah lihat, Jeng. Dia ini hanya gadis yatim piatu miskin dari kampung terpencil yang kebetulan kami tampung di rumah ini karena rasa kasihan keluarga kami yang terlalu dermawan. Daripada dia telantar tidak jelas di jalanan, lebih baik kami beri dia pekerjaan ringan untuk membantu mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sahut Ibu Amara dengan senyum manis yang menyimpan racun mematikan. Seketika, kesunyian merayap di antara kelompok wanita kelas atas tersebut. Beberapa dari mereka menatap Sarah dengan pandangan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, sementara yang lain mulai berbisik di balik kipas lipat sutra mereka. Sarah mengepalkan jemarinya begitu kuat, hingga kukunya memutih menembus telapak tangan. Hantaman kata-kata itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik langsung ke wajahnya. Ia menahan napas, menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu melangkah kembali ke area dapur dengan langkah gontai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam harinya, setelah seluruh tamu sosialita pulang dan mansion kembali sunyi senyap, Sarah diperintahkan untuk merapikan ruang kerja Ryan yang berantakan. Pikiran wanita itu berkecamuk hebat, dihantui rasa takut yang luar biasa akan masa depannya yang semakin buram di rumah neraka ini. Di tengah kesunyian malam, saat ia sedang membersihkan debu di meja kayu mahoni milik suaminya, kain lapnya tidak sengaja menyenggol laci paling bawah yang ternyata tidak terkunci dengan rapat. Rasa penasaran menuntun jemari Sarah untuk menarik laci kayu tersebut sedikit lebih lebar. Di antara tumpukan berkas penting perusahaan yang rapi, matanya menangkap sebuah amplop coklat tebal tanpa segel resmi yang tersembunyi di bagian paling belakang. Ia perlahan mengeluarkan isinya. Menduga itu hanyalah dokumen bisnis biasa yang salah tempat. Namun,
Begitu matanya membaca baris demi baris tulisan di lembaran kertas putih tersebut, napas Sarah seketika tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengar detaknya sendiri memenuhi keheningan ruangan. Lembaran itu adalah dokumen transaksi perbankan resmi yang dipalsukan. Di sana tertera jelas nama lengkap Sarah sebagai pemilik rekening penerima aliran dana ilegal senilai ratusan juta rupiah dari kas utama perusahaan keluarga Broto. Padahal, Sarah bahkan tidak pernah memiliki akses ataupun mengetahui keberadaan rekening pribadi tersebut sepanjang hidupnya. Tangan Sarah gemetar hebat hingga lembaran kertas itu hampir terlepas dari genggamannya. Ia menyadari kenyataan pahit yang terpampang nyata. Dokumen palsu ini sengaja diciptakan untuk menjebak dirinya dalam sebuah kasus hukum besar. Seseorang yang sangat berkuasa di rumah ini sedang menyusun rencana keji untuk menuduhnya melakukan penggelapan uang perusahaan demi mendepaknya keluar selamanya. Di tengah kepanikan dan ketakutan yang mengepung pikirannya, ia tiba-tiba mendengar suara derap langkah kaki yang berat dari arah koridor luar, perlahan-lahan mendekati pintu ruang kerja yang terbuka sedikit tersebut. Pagi itu, ketakutan yang merayap di dada Sarah sejak malam sebelumnya berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Sebelum ia sempat mencerna berkas palsu yang ditemukannya di laci meja kerja suaminya, keheningan kediaman megah itu pecah oleh lengkingan histeris Ibu Amara dari arah lantai atas. Suara itu begitu nyaring, memanggil seluruh penghuni rumah untuk berkumpul di ruang tengah dengan segera. Sarah melangkah dengan lutut lemas menemui mertuanya yang tampak sedang menangis terseduh-seduh di sofa, didampingi oleh Ryan yang merangkul pundak sang ibu dengan wajah tegang. Di hadapan mereka, berdiri 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Jantung Sarah berdegup kencang, firasat buruk langsung mencengkeram dadanya, hingga ia sulit bernapas. "Ada apa ini, Mas?" tanya Sarah lirih. Matanya memandang suaminya dengan penuh kepanikan. Sebelum Ryan menjawab, Ibu Amara mendongak, matanya yang sembab, langsung memancarkan kebencian yang mendalam. "Jangan berpura-pura bodoh, perempuan ular. Kamu telah mencuri kotak perhiasan emas warisan leluhur keluarga kami yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Hanya kamu satu-satunya orang asing yang memiliki akses ke area pribadi saya. Demi Allah, Ma, bukan saya. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang milik ibu." Sanggah Sarah dengan suara yang mulai gemetar hebat. Ia menatap Ryan, memohon pembelaan. "Mas, tolong aku. Aku tidak tahu apa-apa tentang perhiasan itu." Ryan hanya terdiam. Tatapannya begitu dingin seolah sedang melihat seorang penjahat asing. Salah satu petugas polisi kemudian melangkah maju dan meminta izin untuk menggeledah kamar Sarah. Dengan tubuh yang menggigil menahan rasa takut, Sarah hanya bisa pasrah saat mereka semua melangkah menuju kamarnya yang terletak di bagian belakang. Penggeledahan itu berlangsung cepat namun menghancurkan. Sesaat setelah memeriksa lemari pakaian, salah satu petugas mengangkat kasur tipis milik Sarah. Dari balik lipatan spray bagian bawah, sebuah kotak beludru merah berukuran sedang terjatuh ke lantai. Penutupnya terbuka, menampakkan kilau kalung berlian, dan gelang emas murni yang sangat mewah. "Ini dia barang bukti yang dilaporkan hilang," ujar petugas kepolisian tersebut seraya menunjukkan kotak itu kepada Ryan. Sarah terperangah, matanya membelalak tidak percaya. "Bagaimana mungkin barang itu ada di sana? Aku bersumpah tidak pernah meletakkannya di bawah kasur. Seseorang sengaja menaruhnya untuk menjebakku." Jerit Sarah dengan air mata yang mulai deras membasahi pipinya. Ia menyadari ini adalah kelanjutan dari rencana keji yang ia dengar malam itu. Ibu Amara tersenyum sinis di balik tangisan dramatisnya. "Masih mau mengelak? Polisi sendiri yang menemukannya di kamarmu." "Tidak hanya itu, Ryan. Tunjukkan berkas yang baru saja dikirim oleh tim keuangan perusahaan pagi ini." Ryan menarik sebuah amplop coklat dari balik jasnya. Isinya adalah lembaran dokumen transaksi perbankan yang persis sama dengan yang ditemukan Sarah di meja kerjanya semalam. Di sana tertera aliran dana gelap senilai ratusan juta rupiah yang mengalir langsung ke rekening atas nama Sarah. "Aku benar-benar tidak menyangka kamu sekeji ini, Sarah," ucap Ryan dengan nada suara yang sangat rendah, namun syarat akan kekecewaan mendalam. "Kamu tidak hanya mencuri perhiasan ibuku, tetapi kamu juga merampok uang perusahaan keluargaku secara sistematis."
Selama ini aku diam melihat sikapmu, tetapi ini sudah keterlaluan. Mas Ryan, tolong dengarkan aku sekali saja. Sarah bersimpuh di hadapan suaminya, mencengkeram ujung celana Ryan dengan sisa tenaganya yang tersisa. Dokumen itu palsu, rekening itu bukan milikku. Aku bahkan tidak pernah memiliki tabungan sebanyak itu. Ini semua jebakan ibu untuk mendepakku dari rumah ini. Tolong percayalah padaku sekali ini saja, Mas. Ibu Amara berteriak histeris mendengarnya. Lihat itu, Ryan. Dia bahkan berani memfitnah ibumu sendiri demi menyelamatkan kulitnya yang kotor. Tangkap dia, Pak Polisi. Seret wanita ini ke penjara. Ryan menarik kakinya dengan kasar hingga pegangan tangan Sarah terlepas. Pria itu merogoh saku bagian dalam jasnya, mengeluarkan selembar kertas putih yang telah dilipat rapi, lalu melemparkannya tepat ke hadapan wajah Sarah yang basah oleh kesedihan. Cukup, Sarah. Aku menyesal pernah menikahimu. Aku tidak akan membiarkan polisi menyeretmu ke penjara hari ini, hanya karena aku masih memikirkan sisa nama baik keluargaku. Tetapi hubungan kita selesai di sini. Desis Ryan dengan mata yang memerah menahan murka. Itu adalah surat cerai yang sudah aku tanda tangani. Tanda tangani sekarang juga. Lalu pergi dari rumah ini sebelum aku berubah pikiran dan membiarkan hukum menghancurkan hidupmu selamanya. Dunia di sekitar Sarah seakan runtuh seketika. Kenyataan pahit bahwa suaminya sendiri tidak pernah memiliki kepercayaan sedikit pun padanya meremukkan jiwanya hingga tak tersisa. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia meraih pena yang disodorkan Ryan, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas kertas tersebut tanpa perlawanan lagi. Ia sadar, tidak ada gunanya lagi bertahan di rumah neraka ini. Sore harinya, langit mendadak berubah menjadi gelap gulita, seolah ikut merasakan kepedihan yang luar biasa. 2 orang penjaga keamanan menyeret paksa tubuh Sarah keluar melewati lorong panjang mansion mewah itu. Mereka tidak mengizinkannya membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya dan map berisi surat perceraian tersebut. Hujan deras langsung mengguyur bumi begitu tubuh Sarah didorong kasar, hingga terjerembab di atas aspal jalanan yang dingin di luar pagar. Ia jatuh terduduk, membiarkan air hujan menyatu dengan air matanya yang terus mengalir deras. Dari balik kabut hujan, Sarah menoleh ke belakang, menyaksikan gerbang besi besar setinggi 3 meter itu perlahan menutup rapat dengan bunyi dentangan yang sangat keras, memutus seluruh hidupnya yang lama, dan mengurungnya dalam kegelapan malam yang dingin. Langit-langit tripleks yang lapuk dengan noda bekas rembesan air hujan menjadi satu-satunya pemandangan Sarah selama 2 hari terakhir. Di dalam kamar kos berukuran 3 kali 3 meter yang lembab ini, ia berbaring tanpa tenaga. Tubuhnya terasa begitu ringkih di atas kasur lantai yang tipis. Perutnya terus berbunyi, menyuarakan rasa lapar yang luar biasa, karena ia belum menyentuh makanan sejak kemarin siang. Sisa uang di dompetnya kini benar-benar kritis. Hanya menyisakan selembar uang pecahan Rp50.000 yang lecek. Namun, rasa lapar fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Dunia seakan bersekutu untuk melenyapkan eksistensinya. Ketika Sarah menyalakan layar ponselnya yang retak, air matanya kembali mengalir deras. Fitnah keji tentang dirinya sebagai pencuri dan penggelap uang perusahaan telah disebarkan secara masif di media sosial oleh akun-akun suruhan keluarga besar Broto. Kolom komentarnya dipenuhi oleh makian dari orang-orang asing yang menghujatnya dengan kata-kata kotor. Dampaknya nyata, puluhan surat lamaran pekerjaan yang ia kirimkan semuanya berujung pada penolakan instan karena nama baiknya yang telah hancur. Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Lirih Sarah dengan suara serak, memeluk lututnya erat-erat di sudut ruangan yang sunyi. Apa salahku hingga mereka tega merampas seluruh martabatku? Pikiran untuk mengakhiri hidup sempat melintas di benaknya yang sedang kalut. Di tengah keputusasaan yang hampir merenggut akal sehatnya, ponsel di genggamannya tiba-tiba bergetar. Sebuah nama yang teramat ia rindukan muncul di layar ponselnya. Ibu. Sarah menarik napas panjang, mencoba menjernihkan suaranya agar tidak terdengar sedang menangis sebelum menekan tombol hijau. "Halo, Ibu," bisiknya, berusaha terdengar tegar. "Nduk, kamu sehat? Suaramu kok serak sekali, Nak."
Suara lembut dan penuh kasih di seberang telepon itu seketika meruntuhkan pertahanan yang dibangun Sarah. Air mata Sarah tumpah tanpa suara, membasahi bantalnya yang kusam. Ia membekap mulutnya sendiri agar isakannya tidak terdengar oleh sang ibu di kampung halaman. Sarah sehat, Bu. Hanya sedikit lelah karena banyak urusan. Terjadi keheningan sejenak di ujung telepon, seolah insting seorang ibu mampu menembus jarak ratusan kilometer untuk merasakan kepedihan anaknya. Nduk, dengerin Ibu, badai itu pasti berlalu. Kalau semua pintu di dunia ini tertutup rapat untukmu, ingatlah bahwa pintu langit selalu terbuka lebar. Berlututlah, mintalah kekuatan pada pemilik semesta. Kamu adalah anak ibu yang kuat. Ibu selalu mendoakanmu di setiap sujud ibu. Kata-kata sederhana itu mengalir bagai air segar di tengah padang pasir yang gersang. Ada kehangatan spiritual yang luar biasa menjalar di dada Sarah, mengusir kabut hitam yang sempat menyelimuti jiwanya. Iya, Bu. Sarah akan selalu ingat pesan Ibu. Jawab Sarah dengan tekad yang perlahan mulai tumbuh kembali. Setelah sambungan telepon terputus, Sarah terdiam cukup lama. Ia menghapus air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Kesedihan mendalam yang sejak kemarin mengurungnya, kini perlahan berubah menjadi sebuah kemarahan yang dingin dan terarah. Ia menyadari bahwa menangisi nasib tidak akan pernah mengubah keadaan, atau membuat orang-orang kejam itu menyesali perbuatan mereka. Ia bangkit berdiri dengan sisa tenaganya, melangkah menuju kamar mandi kecil di sudut kamar. Sarah memutar keran, membiarkan air membasahi wajahnya yang kusam dan sembab. Ketika ia mendongak dan menatap cermin retak di hadapannya, ia tidak lagi melihat Sarah yang lemah, penakut, dan mudah diintimidasi. Tatapan matanya kini memancarkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Kalian ingin melihatku hancur dan mati perlahan di tempat ini? Desis Sarah pada bayangannya sendiri di cermin dengan bibir yang melengkung membentuk senyuman tipis penuh tekad. Maaf, aku memilih untuk hidup dan menjadi mimpi buruk terbesar bagi kesombongan kalian. Sarah kembali ke ruang utama kosnya. Ia meraih laptop tua berdebu yang hampir saja ia jual untuk menyambung hidup. Dengan jemari yang bergerak pasti, ia membuka sebuah folder digital yang selama ini terabaikan. Folder itu berisi catatan resep ramuan herbal kecantikan dan jamu tradisional warisan turun-temurun dari mendiang neneknya yang pernah ia pelajari saat remaja. Saat itu juga, sebuah ide bisnis yang nekat mulai terbentuk di kepalanya. Dengan sisa uang Rp50.000 terakhirnya, ia harus membuat pilihan yang sangat menentukan hidupnya. Membelinya untuk makanan 2 hari ke depan, atau menjadikannya modal awal untuk membeli bahan-bahan ramuan tradisional pertamanya. Sarah mengepalkan jemarinya kuat-kuat. Ia menatap keluar jendela kamar kosnya, melihat kilatan petir yang membelah langit malam yang gelap gulita. Keputusannya sudah bulat, dan langkah pertamanya akan dimulai esok pagi saat matahari terbit. Pagi belum sepenuhnya benderang ketika uap hangat beraroma kencur dan jahe mulai memenuhi kamar kos sempit itu. Sarah menyeka keringat di dahi dengan lengan baju yang sudah basah. Di atas kompor satu tungku miliknya, sebuah panci tua mengepulkan aroma khas rempah-rempah yang menenangkan. Sisa uang Rp50.000. Kemarin kini telah menjelma menjadi bahan mentah, berkualitas terbaik yang ia dapatkan dari pasar subuh. Tangannya yang biasa memegang berkas administrasi kantoran kini tampak memerah akibat mengupas kunyit dan memeras sari temulawak tanpa henti. Ini awal yang baru untukku, gumam Sarah pelan, menatap 10 botol kaca kecil yang kini berjejer rapi di atas meja kayu lapuknya. Hari pertama menjajakan ramuan itu menjadi ujian mental yang luar biasa bagi Sarah. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari, menawarkan botol-botol jamu herbal buatannya dari satu toko kelontong ke toko lainnya. Penolakan demi penolakan ia terima dengan lapang dada. Meskipun rasa lelah yang teramat sangat mulai menjalar di kedua kakinya, yang hanya beralaskan sandal jepit usang. Di sebuah ruko kosmetik kecil di sudut pasar tradisional, seorang pemilik toko paruh baya memandangnya dengan tatapan meremehkan. Hari gini masih jualan jamu keliling. Siapa yang mau beli? Orang-orang sekarang maunya suplemen modern dari luar negeri, Mbak. Cetus pemilik toko itu seraya melambaikan tangan, mengusir Sarah dengan tidak sabar. Dada Sarah berdenyut nyeri, teringat kembali bagaimana mertuanya dulu meremehkan latar belakang keluarganya yang sederhana. Namun kali ini,
Ia tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengulas senyum ramah yang tulus, lalu melangkah keluar tanpa rasa dendam. "Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya permisi," jawab Sarah dengan nada suara yang tetap tenang dan anggun. Kegagalan di hari pertama tidak mematahkan semangatnya. Malam harinya, Sarah memutar otak. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menggunakan metode konvensional jika ingin bertahan hidup. Dengan memanfaatkan kamera ponselnya yang retak, Sarah mulai merekam proses pembuatan ramuan herbal secara estetis. Ia menceritakan kisah di balik setiap bahan alami warisan leluhurnya dengan narasi yang jujur, menyentuh, dan penuh edukasi di media sosial. Keajaiban itu datang hanya dalam waktu 1 minggu. Algoritma internet menyebarkan video unggahannya hingga ditonton oleh ratusan ribu orang. Kolom komentarnya dibanjiri pertanyaan dari orang-orang yang penasaran dengan khasiat jamu herbal modern miliknya yang dikemas cantik dengan label kertas buatan sendiri. "Mbak Sarah, saya mau pesan 5 botol untuk ibu saya yang sering kelelahan," tulis salah satu pengguna internet di kolom komentar. Pesanan yang awalnya hanya 10 botol dalam sehari, perlahan melonjak menjadi 100 botol, hingga akhirnya mencapai 1000 botol setiap minggunya. Sarah yang semula bekerja sendirian di dalam kamar kosnya yang sempit, kini mulai kewalahan. Ia memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan dan mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di sekitar lingkungan kosnya yang sedang kesulitan ekonomi untuk membantu proses produksi. Suatu siang yang sibuk di ruko barunya, seorang wanita paruh baya yang merupakan pelanggan setia datang langsung untuk mengambil pesanannya. Wanita itu menatap Sarah dengan binar mata penuh kekaguman. "Mbak Sarah, ramuan herbal buatanmu ini benar-benar luar biasa. Kulitku yang dulu kusam sekarang terasa jauh lebih bersih, dan tubuhku tidak mudah lelah lagi setelah rutin meminumnya. Ini benar-benar ajaib," puji pelanggan tersebut dengan antusias sembari menggenggam jemari Sarah. Sarah tersenyum tulus. Ada rasa hangat yang menjalar di dalam dadanya, mendengar pujian yang begitu murni tanpa kepura-puraan. "Terima kasih banyak, Bu. Ini semua bukan karena kehebatan saya, melainkan berkat doa ibu saya di kampung yang tidak pernah putus untuk usaha ini." Setelah pelanggan itu pergi, Sarah duduk di meja kerjanya yang baru, memandangi laporan keuangan bulanan yang menunjukkan angka keuntungan yang sangat fantastis bagi seorang pemula seperti dirinya. Kepuasan batin yang ia rasakan mengalir begitu menyejukkan jiwa, menyembuhkan perlahan luka-luka masa lalu yang sempat menganga lebar di dadanya. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari kehancuran tanpa harus memohon bantuan dari orang-orang yang telah membuangnya. Namun, momen perayaan kecil itu mendadak terusik ketika pandangan mata Sarah tidak sengaja tertuju pada sebuah surat kabar bisnis lokal yang tergeletak di atas mejanya. Sebuah berita utama di halaman depan langsung menyita seluruh perhatiannya. Jantungnya berdegup kencang ketika membaca judul artikel tersebut. Perusahaan tekstil raksasa milik keluarga Broto dikabarkan mulai mengalami guncangan hebat akibat konflik internal keluarga dan boikot massal dari para distributor utama mereka di berbagai daerah. Kerugian yang dialami perusahaan tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah dalam waktu singkat. Sarah memandangi baris demi baris tulisan itu dengan tatapan kosong yang mendalam. Sebuah perasaan aneh berkecamuk di dalam dadanya. Bukan rasa dendam yang membara, melainkan sebuah keyakinan kuat bahwa roda kehidupan kini sedang berputar ke arah yang seharusnya. Badai itu rupanya mulai berpindah arah, bisik Sarah lirih pada dirinya sendiri, sementara matanya terus menatap tajam nama Ibu Amara yang tertulis jelas di dalam artikel tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan bisnis keluarga mereka. Kemajuan pesat usaha ramuan herbal milik Sarah mulai menarik perhatian para pebisnis kelas kakap di ibu kota. Suatu sore, sebuah undangan resmi yang dicetak di atas kertas tebal beraroma mahal tiba di ruko kecilnya. Pengirimnya adalah Baskoro, sosok konglomerat yang sangat disegani, sekaligus musuh bebuyutan keluarga Broto dalam perebutan pasar tekstil selama puluhan tahun. Pertemuan penting itu berlangsung di sebuah ruang rapat pribadi yang elegan, menyajikan pemandangan lanskap kota yang megah dari ketinggian lantai 30 sebuah pencakar langit. Baskoro duduk tenang di balik meja kaca besar, memandang Sarah dengan tatapan menilai yang tajam, namun tersirat rasa hormat yang tulus.
Saya sudah mengamati sepak terjang produk herbalmu selama beberapa bulan terakhir ini, Sarah. Ujar Baskoro seraya menyandarkan punggungnya ke kursi kulit hitam yang nyaman. Kemasanmu modern, narasimu di media sosial sangat menyentuh, dan khasiat produkmu nyata. Saya ingin menawarkan investasi sebesar 50 miliar rupiah untuk membangun pabrik herbal berstandar internasional bersamamu. Sarah tertegun sejenak, memandang pria paruh baya di hadapannya dengan raut wajah terkejut. Dadanya bergemuruh mendengar angka fantastis yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya sepanjang hidup. Namun, ia berusaha tetap tenang dan mempertahankan sikap profesionalnya. Itu adalah penawaran yang sangat luar biasa, Pak Baskoro. Namun, saya yakin pebisnis sekelas Anda tidak hanya bergerak berdasarkan rasa kagum semata. Apa alasan sebenarnya dibalik ketertarikan Anda pada usaha kecil saya ini? Tanya Sarah dengan nada suara yang terkendali. Baskoro tersenyum tipis, menyiratkan apresiasi atas ketajaman berpikir wanita muda di depannya. Ia menarik sebuah gawai tablet dari laci meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Sarah. Kamu memang cerdas. Selain karena potensi keuntungan finansial yang melimpah, saya juga menyukai fakta bahwa kita memiliki satu musuh bersama yang sama, keluarga Broto. Dahi Sarah berkerut mendengar nama keluarga yang pernah menghancurkan hidupnya disebut. Ia meraih gawai tersebut dengan jemari yang mendadak dingin, lalu menekan tombol putar pada sebuah berkas video yang sudah disiapkan di sana. Detik berikutnya, napas Sarah seketika tercekat di tenggorokan. Layar gawai itu menampilkan rekaman kamera pengawas rahasia di dalam kamar lamanya di mansion keluarga Broto 3 tahun lalu. Di sana, terlihat jelas asisten rumah tangga kepercayaan Ibu Amara sedang menyelinap masuk, mengangkat kasur tidurnya, dan menyelipkan kotak beludru merah berisi perhiasan emas yang dituduhkan hilang waktu itu. Rekaman kemudian berganti ke sebuah rekaman audio percakapan telepon yang sangat jernih antara Ibu Amara dan seseorang yang mengurus pembuatan dokumen perbankan palsu atas namanya. Rasa ngeri sekaligus muak seketika berkecamuk di dalam jiwa Sarah. Kepalanya mendadak pening, ingatan malam hujan badai saat dirinya diseret keluar melewati pagar besi, bagaikan sampah kembali berputar jelas di pelupuk matanya. Selama ini, ia tahu dirinya dijebak. Tetapi melihat bukti nyata kejahatan mereka di hadapan matanya, memicu badai emosi yang sangat hebat di dalam dadanya. Air mata amarah perlahan menggenang, namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh membasahi pipi. Itu adalah rekaman asli yang saya beli dengan harga sangat tinggi dari mantan kepala pelayan Ibu Amara, yang dipecat secara sepihak tanpa pesangon setahun lalu. Jelas Baskoro dengan nada suara yang tenang namun syarat kekuatan. Bukti ini sangat sah secara hukum untuk menjebloskan mantan mertuamu dan seluruh komplotannya ke dalam sel tahanan atas tuduhan fitnah serta pemalsuan dokumen yang merugikan nama baikmu. Pria parubaya itu mematikan layar gawai tersebut, lalu menatap Sarah lekat-lekat. Aku menyukai matamu, Sarah. Ada api kemarahan yang terkendali di sana. Ini bukti yang kamu butuhkan untuk menghancurkan mereka semua secara instan. Gunakan dengan bijak, dan saya akan mendampingimu dengan tim hukum terbaik yang saya miliki. Keheningan menyelimuti ruangan besar itu selama beberapa saat. Sarah mengepalkan jemarinya begitu kuat, hingga kukunya memutih menembus telapak tangan, menarik napas sedalam mungkin untuk meredakan gejolak di jiwanya. Ia perlahan mendorong kembali gawai itu ke hadapan Baskoro dengan senyuman dingin yang sangat tenang. Terima kasih banyak atas kebaikan dan bantuan yang Anda tawarkan, Pak Baskoro. Jawab Sarah, suaranya terdengar sangat stabil tanpa keraguan sedikit pun. Namun, saya tidak akan menggunakan bukti ini untuk memenjarakan mereka sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Baskoro mengangkat sebelah alisnya, tampak sedikit terkejut dengan jawaban di luar dugaan tersebut. Oh, kamu ingin membiarkan mereka lolos begitu saja setelah semua penderitaan luar biasa yang mereka timpakan kepadamu? Sama sekali tidak. Desis Sarah dengan tatapan mata yang berkilat tajam penuh tekad. Jika saya menyeret mereka ke pengadilan hari ini, mereka hanya akan merasa kalah oleh hukum. Saya ingin sesuatu yang lebih menyakitkan dari itu. Saya ingin mereka menyaksikan kesuksesan saya dari titik terendah mereka. Saya ingin mereka melihat saya berdiri tegak di puncak, sementara seluruh dinasti bisnis mereka runtuh perlahan akibat keserakahan mereka sendiri.
Di saat mereka sudah benar-benar kehilangan segalanya, barulah saya akan menjatuhkan kartu as ini. Mendengar penjelasan dingin itu, senyum lebar kepuasan mengembang di wajah Baskoro. Ia mengangguk paham, menyadari bahwa wanita muda di hadapannya bukan lagi korban yang lemah, melainkan seorang ahli strategi yang sangat berbahaya. Sarah kini memegang kendali penuh atas nasib keluarga Broto, menanti waktu yang paling tepat untuk melepaskan tembakan pembalasannya tanpa harus mengotori tangannya sendiri sejak awal. 3 tahun berlalu bagaikan kedipan mata bagi mereka yang terus bergerak maju, namun terasa seperti siksaan abadi bagi mereka yang perlahan tenggelam dalam pusaran kehancuran. Waktu telah membalikkan lembaran nasib dengan sangat kejam. Di bawah kepemimpinan Sarah yang visioner dan dukungan modal raksasa dari Pak Baskoro, usaha herbal kecil dari kamar kos sempit itu kini telah menjelma menjadi perusahaan manufaktur skala internasional yang menguasai pasar kosmetik dan kesehatan herbal. Nama Sarah bergaung di berbagai media bisnis sebagai ikon pengusaha muda wanita yang paling berpengaruh tahun ini. Sebaliknya, langit di atas keluarga Broto justru semakin pekat tertutup mendung hitam. Keserakahan Ibu Amara yang menyerahkan kendali keuangan kepada sepupu kesayangannya berujung pada bencana. Korupsi internal yang masif, ditambah boikot dari para distributor utama yang telanjur sakit hati, membuat dinasti bisnis tekstil mereka berada di jurang kebangkrutan. Aset-aset berharga mulai dilego demi menutup utang bank yang terus menumpuk tanpa ampun. Siang itu, aula utama pameran bisnis nasional di ibu kota tampak begitu megah. Ratusan pengusaha kelas atas berkumpul untuk mencari peluang investasi dan kemitraan baru. Di sudut ruangan yang ramai, Ibu Amara berdiri dengan gelisah, menggenggam tas tangan kulitnya yang mulai tampak kusam di beberapa bagian. Penampilannya tidak lagi sebersinar dulu. Gurat-gurat kelelahan dan kecemasan terlukis jelas di wajah keriputnya, yang kini dilapisi riasan tebal untuk menutupi rasa malu. Di sampingnya, Ryan berdiri dengan setelan jas yang tampak sedikit kelonggaran, sibuk mengusap peluh di dahinya yang terus bercucuran. Kita harus mendapatkan perhatian dari investor utama hari ini, Ryan. Jika tidak, pabrik terakhir kita di pinggir kota akan disita akhir bulan ini. Bisik Ibu Amara dengan nada suara yang bergetar panik. Keangkuhannya yang dulu menjulang tinggi kini telah terkikis oleh realitas yang mencekik. Aku tahu, Bu, tapi kurator pameran bilang, investor utama acara ini sangat selektif. Mereka hanya mau menemui pengusaha yang memiliki prospek masa depan yang jelas. Jawab Ryan dengan nada frustrasi yang tertahan. Tiba-tiba, suara pembawa acara menggema lewat pelantang suara, mengumumkan kehadiran pembicara kunci sekaligus investor kehormatan pameran tahun ini. Seluruh hadirin di dalam aula mendadak senyap, mengalihkan pandangan mereka ke arah panggung utama yang dihiasi dekorasi mewah. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, pendiri sekaligus kepala eksekutif tertinggi dari Sarah Group, Ibu Sarah. Mendengar nama itu disebut, jantung Ryan seakan berhenti berdetak seketika. Tubuhnya membeku di tempatnya berdiri. Di sampingnya, Ibu Amara melebarkan kelopak matanya dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Napas wanita tua itu seketika tercekat di tenggorokan, membuat wajahnya mendadak sepucat kertas. Dari balik tirai panggung, seorang wanita muda melangkah maju dengan penuh keanggunan. Sarah mengenakan setelan blazer hitam potongan premium yang sangat pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana panjang senada yang mempertegas langkah kakinya yang mantap. Rambutnya disanggul rapi secara minimalis, menonjolkan sepasang anting berlian sederhana yang berkilau lembut. Wajahnya yang dulu sering basah oleh air mata kini memancarkan aura ketegasan, kecerdasan, dan kekuasaan yang mutlak. Senyumnya begitu tenang, menyapa ratusan pasang mata yang menatapnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Selama 15 menit berikutnya, Sarah memukau seluruh isi aula dengan pemaparannya yang tajam mengenai masa depan industri herbal global. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya terdengar sangat berbobot dan penuh keyakinan. Di sudut barisan belakang, Ibu Amara mencengkeram lengan Ryan begitu kuat hingga kukunya menembus kain jas anaknya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin si anak kampung itu, Ryan. Katakan pada ibu kalau mataku sedang bermasalah. Desis Ibu Amara dengan suara yang gemetar hebat akibat rasa terkejut dan malu yang bercampur menjadi satu. Ryan tidak mampu menjawab.
Matanya terus menatap lurus ke arah panggung tanpa berkedip. Ada badai emosi yang sangat hebat berkecamuk di dalam dadanya. Rasa kaget yang luar biasa, penyesalan yang mendalam, serta rasa kagum yang terlambat pada sosok wanita yang dulu pernah ia sia-siakan demi gengsi kosong keluarganya. Setelah sesi presentasi berakhir dan tepuk tangan meriah mereda, Sarah turun dari panggung dengan dikawal oleh 4 orang petugas keamanan berbadan tegap yang menjaga ketat jalurnya. Beberapa pengusaha mencoba mendekat untuk memberikan kartu nama, namun dihalau dengan sopan oleh para pengawal tersebut. Melihat kesempatan itu, Ryan mengabaikan rasa malunya. Ia menerobos kerumunan orang, mencoba mengejar langkah kaki Sarah yang sedang menuju koridor ruang VIP yang lebih sunyi. Ibu Amara mengikuti di belakangnya dengan langkah tertatih-tatih, didorong oleh keputusasaan yang mendalam. "Sarah, tunggu Sarah!" panggil Ryan dengan suara setengah berteriak. Langkah kaki Sarah mendadak terhenti di tengah koridor yang sepi. Para pengawalnya segera membentuk barisan penghalang yang kokoh ketika melihat Ryan mendekat. Sarah perlahan memutar tubuhnya, lalu melepaskan kacamata hitam yang ia kenakan. Sepasang mata indahnya menatap lurus ke arah Ryan dan Ibu Amara, yang kini berdiri beberapa langkah di hadapannya, dengan napas yang memburu cepat. "Sarah, ini benar-benar kamu?" Lirih Ryan, matanya berkaca-kaca menatap mantan istrinya. Ia melangkah maju 1 tapak, mencoba menjangkau tangan Sarah. "Tolong Sarah, beri aku waktu beberapa menit saja untuk bicara. Aku tahu aku salah besar di masa lalu. Kita perlu meluruskan semuanya." Di belakang Ryan, Ibu Amara memandang Sarah dengan tatapan memohon yang sangat asing bagi wajahnya, yang biasanya dipenuhi keangkuhan. Wanita tua itu tampak ingin membuka mulut untuk berbicara, namun lidahnya terasa begitu keluh di bawah tatapan dingin menantunya yang dulu ia usir bagai sampah. Sarah tetap berdiri tegak dengan dagu yang terangkat tinggi. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada dendam yang membara di matanya. Yang tersisa di sana hanyalah kekosongan yang teramat dingin dan mendalam. Ia memandang Ryan dan Ibu Amara layaknya melihat 2 orang asing yang sama sekali tidak memiliki arti dalam hidupnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sarah kembali mengenakan kacamata hitamnya, memutar tubuhnya perlahan, lalu melanjutkan langkah kakinya yang anggun, memasuki ruang VIP, meninggalkan Ryan dan ibunya yang berdiri mematung di koridor yang dingin, di bawah tatapan meremehkan dari para pengawal pribadi yang berjaga. Hari penghakiman itu akhirnya tiba tanpa peringatan, merubuhkan kesombongan yang selama puluhan tahun dibangun di atas penderitaan orang lain. Di depan gerbang besi menjulang tinggi yang dulu menjadi saksi bisu pengusiran kejam Sarah, kini berdiri beberapa mobil petugas pengadilan dan kepolisian. Papan merah bertuliskan penyitaan aset terpampang nyata di dinding marmer bagian depan mansion mewah keluarga Broto. Segala kemewahan yang dulu mereka agungkan kini diseret keluar secara paksa ke halaman rumah, ditumpuk layaknya barang rongsokan tak berharga di bawah terik matahari yang menyengat. Ibu Amara berdiri gemetar di sudut halaman, memandangi sofa kulit porselen, dan guci antik miliknya diangkut keluar satu persatu oleh para petugas kurator. Wajahnya yang biasa dilapisi riasan tebal kini tampak sangat pucat, dengan sebelah sudut bibirnya yang agak tertarik ke bawah akibat serangan stroke ringan yang menyerangnya beberapa hari lalu karena didera stres yang teramat sangat. Di sampingnya, Ryan berdiri lemas dengan kemeja kusut yang basah oleh peluh, memegangi tas jinjing berisi sisa pakaian mereka dengan pandangan mata yang kosong. "Mas, tolong bicarakan baik-baik dengan petugas itu. Ini rumah kita. Mereka tidak boleh mengusir kita seperti ini." Rintih Ibu Amara dengan suara yang tidak lagi melengking angkuh, melainkan parau dan tidak jelas akibat penyakitnya. "Tidak bisa, Bu. Utang perusahaan kita sudah terlalu menumpuk dan bank tidak mau memberikan toleransi lagi. Kita benar-benar kehilangan semuanya," jawab Ryan dengan nada frustrasi yang teramat dalam. Nyaris menangis di hadapan ibunya sendiri. Keadaan menjadi jauh lebih mengerikan ketika segerombolan wartawan media massa mendadak menerobos barisan pagar betis kepolisian. Kamera-kamera profesional langsung membidik wajah mereka berdua, diiringi kilatan lampu kilat yang menyilaukan. Hanya dalam hitungan jam sebelum eksekusi penyitaan ini, sebuah berkas digital berisi rekaman kamera pengawas rahasia dan sadapan telepon 3 tahun lalu telah tersebar luas di seluruh jejaring internet,
Rekaman yang membuktikan kelicikan Ibu Amara saat menjebak Sarah dengan fitnah pencurian emas serta pemalsuan dokumen perusahaan kini menjadi konsumsi publik. Ibu Amara, apakah benar tuduhan bahwa Anda sengaja memfitnah mantan menantu Anda demi merampas haknya? Teriak salah seorang jurnalis seraya menyodorkan pelantang suara. Ryan, bagaimana tanggapan Anda mengenai bukti konspirasi ibu Anda yang kini telah beredar luas? Sahut wartawan lain dengan nada menghakimi yang begitu tajam. Hinaan, cercaan, dan tatapan meremehkan yang dulu biasa mereka layangkan kepada Sarah kini berbalik menghantam mereka dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat. Di tengah kepungan kerumunan jurnalis yang menuntut jawaban, langkah kaki mereka terpaksa mundur hingga ke trotoar jalanan yang berdebu. Ibu Amara yang tidak kuat menahan tekanan sosial itu akhirnya jatuh terduduk di atas aspal dingin, menangis histeris, seraya menutupi wajahnya yang dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Di tengah kekacauan yang memuncak tersebut, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam perlahan membelah kerumunan orang banyak. Kendaraan tersebut berhenti tepat beberapa meter di depan tempat Ryan dan ibunya terduduk. Suasana mendadak senyap seketika ketika pintu belakang mobil terbuka, menampilkan sosok wanita yang melangkah turun dengan penuh keanggunan. Sarah berdiri tegak dengan blazer hitam potongan premium yang sangat rapi. Pandangan matanya yang indah terlindung di balik kacamata hitam, namun aura kekuasaan dan ketenangan yang ia pancarkan sanggup membungkam seluruh kegaduhan di tempat itu. Ia melangkah perlahan, melewati kerumunan wartawan yang langsung memberikan jalan, dengan rasa hormat yang mendalam kepada sang kepala eksekutif tertinggi dari Sarah Group. Ryan menatap sosok mantan istrinya dengan napas yang memburu cepat. Air mata penyesalan seketika tumpah membasahi pipinya yang kotor. Tanpa memedulikan harga dirinya lagi, Ryan bersujud di hadapan Sarah, mencengkeram ujung celana wanita itu dengan jemarinya yang gemetar hebat. "Sarah, tolong kami. Aku memohon dengan sangat kepadamu. Ibu sedang sakit keras akibat stroke, dan kami tidak punya tempat tinggal lagi malam ini. Tolong pinjamkan kami uang, demi masa lalu kita yang pernah bersama, Sarah," ucap Ryan dengan suara yang terputus-putus oleh tangisan memohon yang sangat memilukan. Di belakangnya, Ibu Amara yang dulu selalu mendongak angkuh kini menunduk dalam-dalam. Tubuh rentanya bergetar hebat di atas aspal yang kotor, tidak berani sedikit pun menatap langsung sepasang mata menantu yang dulu ia usir bagai sampah. "Sarah, maafkan aku. Maafkan semua kejahatanku di masa lalu," bisik wanita tua itu dengan air mata yang mengalir deras di sela-sela keriput wajahnya. Sarah tetap berdiri kokoh layaknya sebuah pilar batu yang tidak tergoyahkan oleh badai. Ia perlahan melepaskan kacamata hitamnya, menatap lurus ke arah dua sosok yang kini bersimpuh di bawah kakinya memohon belas kasihan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada dendam yang membara di matanya, bahkan tidak ada kepuasan jahat atas kemenangan mutlak ini. Yang tersisa di sana hanyalah sebuah kekosongan yang teramat dingin, mendalam, dan tak terjangkau oleh segala bentuk penyesalan mereka. Ketukan sepatu tumit tinggi, Sarah perlahan terhenti, tepat di hadapan dua orang yang kini bersimpuh pasrah di atas aspal yang kotor. Hujan yang baru saja reda menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang, namun tidak sedingin tatapan mata Sarah yang tersembunyi di balik kacamata hitamnya. Di bawah kakinya, Ryan masih mencengkeram ujung celana panjangnya dengan jemari yang gemetar hebat, sementara Ibu Amara hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menyembunyikan wajahnya yang kini pucat pasi dan basah oleh air mata penyesalan. "Sarah, tolong kasihanilah kami. Aku memohon demi sisa-sisa hubungan kita yang dulu," ratap Ryan dengan suara yang parau, nyaris habis karena menahan rasa malu di hadapan puluhan kamera wartawan yang masih terus membidik mereka dari kejauhan. Sarah perlahan melepaskan kacamata hitamnya, menyerahkannya kepada asisten pribadi yang berdiri siaga di sampingnya. Ia menatap mantan suaminya tanpa ekspresi kemarahan sedikit pun. Wajahnya begitu tenang, seolah semua badai penderitaan yang pernah ia lalui di masa lalu telah menguap tanpa bekas. "Hubungan kita sudah selesai sejak malam ketika kamu melemparkan surat cerai ke wajahku, Ryan," jawab Sarah dengan nada suara yang sangat datar, namun syarat akan ketegasan yang tidak bisa dibantah. "Aku tidak akan memberikan kalian sepeser pun uang secara cuma-cuma." Mendengar ucapan dingin itu, Ibu Amara mendongak dengan tatapan mata
yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang teramat sangat. Wanita tua yang dulu selalu mendongak angkuh itu kini tampak begitu rapuh, dengan sebelah sudut bibirnya yang agak kaku akibat penyakit stroke ringan yang menyerangnya. "Sarah, maafkan ibu. Tolong jangan biarkan kami telantar di jalanan. Ibu tahu ibu sangat berdosa kepadamu," rintih Ibu Amara dengan suara yang tidak lagi melengking sombong, melainkan pelan dan terbata-bata. Sarah menghela napas panjang, menatap wanita paruh baya yang dulu pernah menjebaknya dalam fitnah keji dan mengusirnya bagai sampah. Di dalam dadanya, tidak ada lagi ruang untuk dendam ataupun kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang mendalam atas kejatuhan manusia akibat keserakahan mereka sendiri. "Aku tidak akan membiarkan kalian mati di jalanan. Bukan karena aku masih peduli, melainkan karena ibuku mendidikku untuk tidak menjadi manusia yang kejam," ujar Sarah, membuat Ryan dan ibunya tersentak kaget. Sarah memberi isyarat kepada asistennya untuk maju. "Yayasan sosial milik perusahaanku memiliki beberapa petak rumah kontrakan sederhana yang layak di pinggir kota. Kalian boleh tinggal di salah satu unitnya secara gratis." Harapan sesaat sempat terbit di mata Ryan, namun kalimat Sarah berikutnya seketika meruntuhkan sisa harga diri pria itu hingga ke dasar yang paling dalam. "Namun, tidak ada hal yang gratis di dunia ini," lanjut Sarah, tatapannya mengunci mata Ryan lekat-lekat. "Untuk bertahan hidup dan membiayai obat-obatan ibumu, kamu, Ryan, harus bekerja sebagai buruh angkut di gudang distribusi perusahaanku. Kamu akan menerima upah harian yang sama dengan pekerja lainnya. Jika kamu rajin bekerja, kamu bisa menghidupi ibumu dengan layak." Ryan terpaku, napasnya seakan terhenti mendengar keputusan mantan istrinya. Seorang mantan putra mahkota dari dinasti bisnis keluarga Broto yang sangat disegani kini harus bekerja sebagai buruh kasar di bawah naungan perusahaan wanita yang dulu ia sia-siakan demi gengsi kosong keluarganya. Kepedihan dan rasa malu yang luar biasa berkecamuk di dalam dadanya. Namun ia sadar bahwa ia tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Aku menerima tawaranmu, Sarah. Terima kasih banyak," bisik Ryan dengan kepala tertunduk dalam, air mata penyesalannya menetes membasahi aspal yang berdebu. Sarah tidak menjawab lagi. Ia membalikkan tubuhnya dengan anggun, membiarkan para pengawalnya membuka jalan melewati kerumunan wartawan yang terus membidik gambar mereka. Ia melangkah masuk ke dalam mobil sedan hitam mewahnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Di dalam kendaraan yang melaju tenang membelah jalanan ibu kota, Sarah menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, merasakan beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya kini telah terangkat sepenuhnya. Ia telah terbebas dari rantai masa lalunya. Beberapa hari kemudian, di lantai paling atas gedung pencakar langit milik Sarah Group, keheningan sore itu terasa begitu menyejukkan jiwa. Sarah berdiri di balkon kantor barunya yang megah, memandangi langit senja yang berwarna keemasan di ufuk barat. Sebuah senyuman tenang menghiasi wajahnya, yang kini tampak jauh lebih bersinar dan penuh kebahagiaan sejati. Sebuah tangan yang lembut dan hangat perlahan menggenggam jemarinya dari samping. Sarah menoleh dan mendapati ibunya sedang berdiri di sana, menatapnya dengan binar mata penuh kebanggaan yang teramat mendalam. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Kebencian hanya akan meracuni hatimu sendiri. Dengan memaafkan tanpa melupakan keadilan, kamu telah membuktikan siapa pemenang yang sesungguhnya," ucap sang ibu dengan suara lembut yang menenangkan jiwa. Sarah membalas genggaman tangan ibunya dengan erat, menyandarkan kepalanya di bahu wanita yang telah menjadi pelindung spiritualnya selama ini. "Aku sudah bebas, Bu. Masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukaiku. Aku sudah pernah dihancurkan, jadi aku tahu persis cara bertahan hidup dan membangun kembali istanaku sendiri. Pada akhirnya, pembalasan terbaik bukanlah dengan membalas kehancuran dengan kehancuran yang sama kejamnya, melainkan dengan membuktikan bahwa setiap luka yang mereka torehkan di masa lalu justru menjadi fondasi terkuat bagi istana kesuksesan yang kini berdiri megah di masa depan. Bagikan kisah ini jika Anda percaya bahwa kebenaran dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini tentang bagaimana hukum karma bekerja dengan sangat rapi dalam kehidupan nyata.